warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Bella Febrianingrum dengan NPM 22220107 dari kelas keperawatan B. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian sistem pencernaan. Yang pertama ada parotid gland. Parotid gland terletak di bawah bagian depan telinga. Salurannya bernama ductus stensani. Yang kedua ada sublingual gland. Sublingual gland merupakan kelenjar ludah bawah lidah yang dipersyarafi oleh syaraf otonom. Ketiga ada submandibular gland. Kelenjar ludah bawah rahang, salurannya bernama ductus whartoni yang bermuara pada rongga mulut. Dari ketiga bagian tersebut termasuk dalam salivary gland. Sedangkan salivary gland sendiri mempunyai fungsi yang pertama. Fungsi mekanis, yaitu mencampur saliva dengan makanan agar menjadi lunak atau setengah cair yang disebut bolus. Yang kedua, fungsi kimia, melarutkan makanan yang kering agar dapat dirasakan garam dan gula. Fungsi yang ketiga, berfungsi untuk memantau gigi yang busuk dengan cara mengubah asam menjadi alkasil. Bagian keempat dinamakan faring. Adalah rongga yang menghubungkan rongga mulut dan kerongkongan atau esofagus yang berfungsi untuk pertahanan tubuh terhadap infeksi. Bagian kelima dinamakan trakea. Trakea merupakan organ pernafasan yang penting bagi manusia yang mempunyai fungsi untuk membawa udara menuju paru-paru. Bagian keenam, esofagus. Esofagus merupakan saluran digestif dari leher menuju ke perut melalui toraks yang mempunyai fungsi mencegah isi lambung naik lagi ke esofagus. Yang ketujuh ada stomach. Stomach terletak di bawah diafragma sebagai tempat digesti. Dan bagian kedelapan yaitu diafragma sendiri. Diafragma merupakan sekat yang membatasi perut dan dada. Bagian kesembilan ada spleen atau limpa. Merupakan bagian dari sistem getah bening yang mempunyai fungsi sangatlah penting bagi tubuh manusia, yaitu menyaring sel darah merah yang rusak. Bagian ke-10 ada liver. Liver merupakan organ yang paling besar dalam tubuh yang mempunyai fungsi diantaranya menyimpan glikogen, detoksifikasi, serta berperan dalam metabolisme. Bagian ke-11 ada gallbladder yang berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang akan dilepas ke usus kecil sehingga dapat membantu proses pencernaan. Bagian ke-12 ada duodenum. Duodenum adalah bagian terkecil dari usus halus sebagai pintu masuk untuk melanjutkan proses pemecahan makanan yang sebelumnya sudah terjadi di organ lambung. Bagian ke-13 ada common bile duct. Merupakan saluran yang membawa cairan empedu dari hati sampai ke usus. Ke-14 ada pankreas di sini. Mempunyai dua fungsi. Yang pertama fungsi eksorin, yaitu menghasilkan getah pankreas. Dan yang kedua fungsi endokrin, yaitu untuk menghasilkan insulin dan glikogen. Ke-15 ada transfer colon. Bagian sebelah atas seperti jembatan yang berfungsi membawa sisa makanan ke sisi kiri. Bagian ke-16 ada small intestine
yaitu berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi. 17. Ada ascending colon yang memiliki tugas yaitu menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Bagian ke-18 ada cecum. Bagian ke-18 ada sekum. Sekum berfungsi membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Bagian 19 ada appendix. Sebagai organ imunologik dan secara aktif berperan dalam sekresi imunoglobulin, suatu kekebalan tubuh di mana memiliki kelenjar limfoid. Bagian 20 ada descending colon, bertugas mengalirkan makanan ke bawah atau pembuangan. Bagian berikutnya ada sigmoid colon. Di sini bertugas menampung feses sementara. Bagian selanjutnya ada rektum, sebagai tempat perhentian terakhir feses sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Bagian terakhir 23 ada anus. Anus adalah jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau disebut tinja. Itu tadi penjelasan dari fungsi bagian-bagian sistem pencernaan. Semoga dapat tersampaikan dengan baik. Dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.